Shalom saudara, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Miracle Service Wates. Saya percaya saudara semuanya dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan, sebelum kita datang menyembah Dia, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh berdoa memulai ibadah online pada pagi yang indah ini. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu nyata sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami dah mulai ibadah online pada pagi yang indah ini Tuhan. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau tetap hadir Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan di setiap hati kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, kita mau angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita semuanya. Amin. Kita masuk gerbangnya dengan hati kita yang selalu bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi nyatakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, hari ini kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi, masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Persiapkan setiap hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, sebab karya-Mu tak ternilai Yesus. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan.
meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Haleluya, sembah Dia, Kau Raja yang termulia. Engkau besar Tuhan, kuasa-Mu nyata dalamku. Ku percaya janji-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Kau Yesus yang berkuasa. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Yesus termulia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kudus Kau Tuhan, kuduslah Kau Raja. Kudus, kudus Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Oh,
kita untuk kita boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bila firman ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Agar semakin kami mengerti akan hadirat-Mu Tuhan, agar kami semakin mengerti Tuhan akan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, Jesus. Engkaulah yang bagiku, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, menyatakan setiap kali. Engkaulah yang bagiku, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala yang bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku berserah
dalam kekuatan-Mu ku percaya, ku percaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, percayalah penyertaan Tuhan tidak pernah berubah saat ini dan sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya dan terus berharap, terus bersandar kepadanya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini, untuk berkat kehidupan yang masih Engkau berikan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Engkau Allah yang terus melawat mereka, Engkau Allah yang terus menjamah mereka, sehingga ketika mereka boleh mendengar firman-Mu, ada kekuatan baru, ada kekuatan rohani, ada pemulihan yang mereka boleh terima, Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada tetap dalam kondisi yang baik dan Tuhan Yesus terus memberkati saudara. Saya bersyukur dalam segala situasi dan kondisi saat ini saya dan saudara masih boleh beribadah di dalam Tuhan. Karena di dalam beribadah saudaraku kita akan mendapatkan kekuatan rohani di dalam menjalankan kehidupan ini. Baik saudaraku, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun, saudaraku. Bukan satu usia yang muda lagi, saudaraku, 75 tahun. Namun tahun ini kita tidak dapat merayakan itu dengan gegap gempita, dengan perayaan-perayaan ataupun perlombaan-perlombaan. Karena tahun ini bangsa Indonesia mengalami wabah COVID-19. Namun kita masih tetap bisa merayakan kemerdekaan itu, saudaraku. Saudaraku, sekalipun 75 tahun kemerdekaan bangsa kita bukan usia yang muda lagi, akan tetapi masih banyak orang-orang di luar sana, bangsa ini yang belum merasakan kemerdekaan yang sepenuhnya, saudara. Mereka masih terbelenggu oleh kemiskinan, masih ada yang terbelenggu oleh narkoba, homoseks, lesbian, dan lain sebagainya. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Masih ada orang-orang yang nampaknya merdeka, yang sepertinya mereka merdeka, namun sebenarnya sesungguhnya mereka belum merdeka. Mari saudara, kita saat ini akan belajar bersama-sama hidup kekristenan yang dimerdekakan. Kita akan buka dari Galatia 5 ayat 1 sampai ke 15. Saya akan bacakan bagi saudara. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia,
yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang mengasuh kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku, firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup merdeka, dan kita harus pegang kemerdekaan itu dengan berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, saudaraku, karena Paulus melihat bahwa kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat di Galatia, mereka mulai meragukan itu. Mereka mulai membuka telinga, mendengar pengaruh-pengaruh dari guru-guru yang mengatakan bahwa mereka tidak cukup menerima keselamatan dari Tuhan untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka harus melakukan hal-hal yang lain. Padahal jelas di sini dikatakan, saudaraku, bahwa kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu, kemerdekaan yang mereka terima itu harus dijaga dengan baik. Karena mereka menerima kemerdekaan itu dengan cuma-cuma, hanya oleh kasih karunia Tuhan, saudaraku. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Kita jangan mau seperti jemaat di Galatia. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ketika kita sudah diberikan keselamatan oleh Kristus, kita harus menjaga keselamatan itu, saudaraku. Kita harus melekat erat, saudaraku, kepada sumber yang memberikan kemerdekaan itu. Saudara, mari kita akan belajar, saudara, 3 poin hidup Kristen yang dimerdekakan dari belenggu perhambaan. 3 poin hidup Kristen yang dimerdekakan dari belenggu perhambaan. Ciri-cirinya, poin yang pertama, saudara, hidup dalam ucapan syukur. Saudara, hidup orang Kristen yang tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur biasanya dipenuhi dengan hidup yang penuh dengan sungut-sungut, suka mengeluh. Apapun yang dilakukan rasanya semuanya kurang. Apapun yang dikerjakan rasanya semuanya gagal. Tidak ada yang benar. Mau senang, mau susah, ucapan yang keluar dari perkataan mulut orang tersebut adalah sungut-sungut, keluhan-keluhan. Namun saudara, jika kita sebagai orang Kristen yang sudah benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan, hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Mengapa hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur, saudara? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita telah dimerdekakan. Dan kita tahu bahwa mau susah, mau senang, semua itu adalah rancangan-rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan jelas sekali mengatakan, saudaraku, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudaraku, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah mempersiapkan hari depan kita penuh dengan harapan, saudaraku. Jadi sudah sewajarnya kalau kita sebagai orang Kristen hidup dimerdekakan, kita selalu mengucap syukur dalam segala kondisi. Karena kita percaya
ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi kebahagiaan, semua itu baik adanya, semua itu indah adanya. Dan itu bisa kita lakukan, saudaraku, kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Namun saudaraku, hidup merdeka bukan berarti tanpa ada masalah, saudaraku. Hidup kekristenan bukan berarti tidak ada masalah. Hidup Kristen yang merdeka pasti akan selalu menghadapi masalah, saudaraku. Perbedaannya, hidup Kristen yang sungguh-sungguh merdeka dengan hidup Kristen yang seakan-akan seperti merdeka, padahal tidak, saudara. Mereka mengetahui bahwa apapun masalah yang terjadi, mereka berani menghadapi itu. Karena di balik setiap masalah yang ada, mereka jelas tahu ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada mujizat, ada karunia yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan saudara, ada mahkota yang Tuhan akan berikan kepada saudara ketika saudara setia menjalani proses dari Tuhan. Sampai masalah itu selesai, saudaraku, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, saudara. Jadi saudara, teruslah mengucap syukur di dalam Tuhan. Belajar terus mengucap syukur, saudara, sampai hidup kita benar-benar dipenuhi dengan ucapan syukur, saudara. Poin yang kedua, hidup tidak lagi diperhamba. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus memegang kuat, kita harus menjaga, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu, saudara. Dan ketika kita sudah merdeka, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara, kita jangan mau lagi diperhamba, kita jangan mau lagi hidup dalam dosa, saudaraku. Ketika kita menerima kemerdekaan, keselamatan yang dari Tuhan, saudaraku, ini adalah satu hal yang sangat iblis tidak suka, saudara. Mengapa? Karena iblis tidak suka kita hidup benar di dalam Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, hidup yang penuh dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak cukup kita merdeka di dalam Kristus saja. Namun supaya kita lepas dari perhambaan, saudaraku, kita harus melekat kuat pada sumber yang memberikan kemerdekaan itu, saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ketika kita melekat kuat kepada sumber yang memberikan kemerdekaan itu, saudara, percayalah, saudara, godaan apapun, tipuan iblis apapun, belenggu apapun, saudara, saudara berani untuk mengatakan di dalam nama Yesus, aku sudah merdeka, aku tidak mau diperhamba lagi, aku milik Tuhan. Lakukan itu, saudaraku. Dan iblis akan gemetar, iblis akan takut. Melekat terus, saudara. Mari saya ajak saudara untuk melekat terus pada sumber yang memberikan kemerdekaan itu. Dan harus berani menolak semua belenggu dosa, semua ikatan-ikatan iblis yang berusaha mengikat kita, membelenggu kita, menarik kita kembali ke masa lalu, ke masa kelam, ke kehidupan dosa kita yang lalu, saudara. Mungkin ada saudara di sini saat ini jatuh bangun di dalam mengalahkan kuk perhambaan ini, saudara. Namun jangan pernah berhenti, saudara. Terus bangkit, terus belajar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, saudara. Minta Tuhan bawa kembali saudara kepada Tuhan. Terus saudaraku belajar. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sekalipun. Dia ada kapanpun, saudaraku. Bahkan saat ini Tuhan ada dekat sekali dengan saudara. Mari kita kuatkan iman kita, saudara, untuk kita tetap teguh, tetap teguh memegang, mempertahankan kemerdekaan
kemerdekaan itu sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, saudaraku. Poin yang ketiga, saudaraku, hidup dalam tanggung jawab dan pengorbanan. Tanggung jawab untuk apa, saudaraku? Tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Jangan seperti orang-orang di luar dunia sana, saudaraku, yang mereka hanya mau menerima kemerdekaan tetapi tidak mau mengisi kemerdekaan. Mereka hanya sibuk dengan memperkaya diri. Mereka hanya sibuk dengan mencari kedudukan, pangkat, legalitas. Bahkan mereka sudah tidak memperdulikan lagi arti dari kasih, arti dari sesama. Jarang sekali ada yang mau berkorban, tapi justru malah mencari orang lain untuk menjadi korban bagi mereka, saudara. Mari, saudaraku, kita tunjukkan bahwa kita berbeda dari mereka. Bahwa kita, orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita siap bertanggung jawab dengan penuh pengorbanan. Kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita bertanggung jawab terhadap pelayanan kita. Bahkan terhadap lingkungan sekitar kita, saudara. Saudara, jangan pernah kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa saya sudah mendapatkan kemerdekaan yang dari Tuhan. Itu berarti Tuhan harus memberkati saya. Benar, saudara. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Namun Tuhan juga minta saudara untuk tidak berdiam diri. Tuhan minta saudara untuk berusaha, berdoa, berjuang, bekerja. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, saudara, atas setiap usaha pekerjaan, atas setiap tanggung jawab dan pengorbanan yang saudara lakukan. Saudara, percayalah, saudaraku, ketika kita melakukan bagian kita dalam tanggung jawab penuh dengan pengorbanan, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Tuhan Yesus akan memberkati kita berlimpah-limpah, saudara. Tugas kita hanya bertanggung jawab. Kita lebih mau berkorban lagi, saudaraku. Kita harus hidup benar, kita harus hidup setia, kita harus menjalankan firman Tuhan, dan kita harus bisa menjadi dampak bagi orang lain, saudara. Saudara, mari kita sama-sama selalu bersyukur, karena dalam setiap tanggung jawab dan pengorbanan yang kita lakukan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita, saudara. Walaupun saudara terkadang dalam berjuang, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, atau apapun masalah yang sedang Anda perjuangkan untuk lepas dari itu. Anda mengeluarkan air mata, Anda mengeluarkan keringat, dan rasanya ingin menyerah, rasanya ingin berhenti. Jangan pernah lakukan itu, saudara. Ambil sapu tangan, hapus air mata saudara, hapus keringat saudara. Bangkit kembali, saudara. Bangkit kembali, saudaraku. Ingat, Tuhan selalu menyertai engkau, saudara. Berjalan kembali, semangat kembali, saudaraku. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan engkau, saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan pasti bersama dengan engkau. Penyertaannya, saudaraku, tidak pernah tinggal diam untuk memberkati engkau, saudara. Mari, saudara, kita sama-sama belajar menjalankan 3 poin ini untuk kita senangkan hati Tuhan, untuk kita mau tunjukkan kepada Tuhan, untuk kita menghargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Hidup dalam ucapan syukur, hidup tidak lagi diperhamba, dan hidup penuh dalam tanggung jawab dan pengorbanan, saudara. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan, saudara. Dan ingatlah, ketika kita melekat erat bersama dengan Tuhan, saudara, perjuangan apapun yang kita lakukan akan mendapatkan mahkota kemenangan.
Terus semangat saudaraku bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Bapa, terima kasih Bapa untuk kekuatan melalui firman yang boleh kami terima. Ajari kami ya Bapa untuk kami boleh mempertahankan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Ajari kami untuk hidup penuh dengan ucapan syukur, untuk berani menolak segala keperhambaan, untuk berani hidup bertanggung jawab dan penuh dengan pengorbanan. Mari ya Bapa, mari ya Allah, Engkau yang materaikan setiap firman yang boleh kami dengar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai, dan selanjutnya Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkat kesehatan ya Tuhan, berkat jasmani dan rohani ya Bapa. Terima kasih untuk segala hal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan tiada tara. Sebentar Tuhan kami tidak memberikan yang terbaik bagi-Mu. Memberkati kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberikannya Tuhan. Apapun yang kami persembahkan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memberi dengan ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil kita angkat pujian, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami. Namun Tuhan, mari Engkau yang melepaskan kami Tuhan dari setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Tuhan. Engkau yang mengaruniakan keamanan bagi bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan pemimpin kami, Presiden Jokowi Tuhan, terus berikan hikmat, kebijaksanaan buat beliau Tuhan untuk memimpin negeri ini. Engkau yang terus memberkati Tuhan, biarlah pemimpin kami ini boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini, terlebih dampak pandemi corona ini Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjalani krisis ini dengan hati yang terus ucap syukur kepadamu Tuhan, namun juga berjuang Tuhan untuk melawan virus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa para tenaga medis yang ada Tuhan, berkati Tuhan, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka terus dapat menjalankan tugas bagian mereka dengan baik. Juga untuk pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan, mari Bapa, Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, peralatan-peralatan yang diperlukan Tuhan, Engkau yang menyediakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan TNI dan Polri yang ada di dalam menjaga keamanan bangsa ini Tuhan, berkati mereka. Bapa, kami menyerahkan para pemimpin kami yang lain Tuhan, mereka yang
duduk di tingkat provinsi hingga RT RW Tuhan berkati di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan dan keadilan di dalam memimpin di wilayah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, biarlah gereja-gereja boleh saling bergandengan tangan untuk bersama-sama melawan virus ini Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Bapa, berkati juga para hamba Tuhan yang ada, Engkau yang melindungi, membentengi mereka dari si jahat, dan Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa, biarlah mereka boleh terus mengajar umat-Mu hingga umat-Mu boleh mencapai kedewasaan rohani. Dan kami juga menyerahkan terlebih gereja-Mu GBI Miracle Service Wates dalam tangan-Mu, terlebih hamba-Mu Bapak Indra Gunawan yang boleh mengembalakan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai dengan kasih karunia-Mu, biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah beliau boleh mengajar umat-Mu sehingga boleh mencapai kedewasaan rohani. Umat-Mu terus bertumbuh di dalam Tuhan, Kau yang memberikan kesabaran, Kau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan dari dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan juga untuk para penatua yang ada, Tuhan berkati, para pengerja yang ada, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau yang membimbing anak-anak ini Tuhan melalui orang tua mereka masing-masing Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh bilangan jemaat-Mu di GBI Miracle Service Wates ini. Tuhan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan iman untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, mereka yang memiliki permasalahan-permasalahan dan pergumulan Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami panjatkan dalam tangan-Mu, Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.